Selamat sore pemirsa, Pramudia Anantatur menuliskan sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah semua bangsa. Dan hari ini 28 Oktober kita memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, maka penting bagi kita untuk melihat kembali seperti apa kemudian kita memberi ruang kepada generasi muda khususnya milenial dalam pembangunan dan bagaimana kemudian strategi-strategi yang diperlukan agar milenial ini atau kaum milenial dengan potensi yang dimiliki dapat berperan aktif dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta, termasuk pada sore hari ini secara khusus kita akan membahas bagaimana peran milenial dalam proyeksi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Senang sekali saya Ferry Anggara dapat bersama Anda di ranah publik yang sore ini merupakan kerjasama dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk membedah lebih lanjut topik yang akan kita bahas sore hari ini. Dan 4 tamu saya telah hadir di studio, saya akan memperkenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah Wakil Bupati Kulon Progo, Bapak Fajar Gegana. Selamat sore Pak Fajar. Kemudian bersama kita juga hadir Ibu Akid Nuryati, Ketua DPRD Kulon Progo. Bu Akid, selamat sore. Selamat sore Mas Ferry. Ya, dan hadir juga bersama kita Bapak Ponimin Budi Hartono, Wakil Ketua 1 DPRD Kulon Progo. Selamat sore Pak Ponimin. Selamat sore, assalamualaikum. Ya, dan selamat sore juga untuk Bapak Yok Lajio Mulyono, Wakil Ketua 2 DPRD Kulon Progo. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama kami. Kami mengundang Anda untuk bergabung, berpartisipasi, menyampaikan pandangan Anda di saluran telepon 0274 580 800. Namun sebelum kita membahas lebih jauh topik tentang bagaimana memberikan ruang kepada milenial dalam proyeksi pembangunan di Kulon Progo, kita saksikan terlebih dahulu visualisasi berikut ini. Pembangunan infrastruktur saat ini berjalan intensif dan masif, berlangsung di mana-mana menembus berbagai pelosok negeri, dengan harapan akhir bisa memudahkan mobilitas dan distribusi, melancarkan roda perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, jika tidak disertai dengan pembangunan manusia yang selaras, maka hasilnya juga sulit diharapkan. Infrastruktur bisa diibaratkan hardware, sedangkan manusia di dalamnya adalah software. Tanpa dukungan software yang handal, fungsi hardware menjadi kurang optimal. Perlu keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan mentalitas, sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Perkembangan revolusi industri telah melahirkan generasi yang gaul dan menguasai teknologi digital dengan cukup baik. Generasi yang disebut kaum milenial dan terlahir pada sekitar tahun 1999. Generasi yang berpendidikan memadai dan memiliki penguasaan teknologi digital yang meyakinkan. Generasi yang memiliki eksistensi spesifik dalam belantika perekonomian serta mengubah peta bisnis di tanah air. Generasi dengan usia antara 17 sampai 36 tahun ini cenderung menunjukkan karakter dan gaya yang tidak formal dan tidak birokratis, tetapi kreatif dan inspiratif. Perilaku kerjanya dibangun dengan keterampilan interpersonal yang kuat, penuh semangat dan kelenturan berkolaborasi. Dengan pendidikan tinggi yang dimiliki serta kedekatannya dengan teknologi digital, serta dibekali dengan informasi hukum yang cukup, generasi milenial lebih mudah untuk tidak terjebak pada kolusi dan gratifikasi. Oleh karena itu, kontribusi kaum milenial terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, diharapkan bisa optimal dan signifikan. Dengan karakter dan gaya yang dimilikinya, kaum milenial diharapkan bisa mendorong kreativitas, inovasi,
bisnis landscape menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih serta etika bisnis yang tinggi, sehingga pada gilirannya bisa mengangkat martabat daerah maupun martabat bangsa. Hingga saat ini peran milenial di Kulon Progo setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni sektor kebudayaan, pariwisata, dan pertanian. Kaum milenial Kulon Progo diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan 3 sektor yang ditekuninya dan mengintegrasikannya melalui perangkat digital. Mereka kini mulai intens menekuni wisata, baik yang berbasis kebudayaan, edukasi maupun kuliner. Dunia pertanian juga dirambahnya, melalui pengembangan potensi pertanian baru, varietas lain, sayuran, atau buah yang minim pestisida. Iklim ini juga dilengkapi dengan berbagai pelatihan, juga pengenalan kembali dunia pertanian kepada kalangan muda, dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tingkat daerah. Ya, kalau mengacu pada visualisasi tadi, maka generasi milenial disebutkan rentang usia 17 sampai 36 tahun dan tantangan pada saat ini adalah terkait dengan kemajuan teknologi informasi. Tapi kita sepakat bahwa setiap generasi memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Nah, saya akan mengawali dengan Bu Aki terlebih dahulu. Meskipun kita saat ini semua yang hadir di sini adalah milenial, gitu ya. Tapi kita akan flashback sebentar gitu. Bu Aki, kalau melihat di rentang usia 17-36 tahun, sampai sekarang Bu Aki pada posisi sebagai Ketua DPRD Kulon Progo, apa yang bisa dilihat tantangan Bu Aki ketika pada usia tersebut di masa kita berada di usia di sana? Apa yang membedakan dengan tantangan generasi sekarang? Yang pertama, kalau bicara membedakan antara generasi sekarang dengan generasi saya dulu. Iya, generasi kita lah ya Bu ya. Dari sebelum ya. Baik, tentu tantangannya karena memang berbeda. Kalau milenial sekarang ini kan teknologi banget ya. Kalau di kita masih waktu itu sih kita masih jauh dengan digitalisasi ya. Sehingga yang sangat membedakan adalah kalau tantangannya itu milenial zaman dulu tentu keberpihakan terhadap muatan lokal, karakter buildingnya mungkin memang agak banyak ya. Okay. Karena tentu pengaruh dunia luar dari teknologi juga tidak terlalu banyak. Sehingga mungkin agak lebih banyak juga mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian lebih juga tingkat pergaulannya tidak terlalu bebas karena tidak terlalu open tentunya ya. Karena ya itu pengetahuannya belum diperoleh seperti sekarang ini sangat bebas bila bisa melalui HP dan tanpa batas. Milenial saat itu tentu berpikirnya juga tidak seluas atau inspiratif sekarang karena tentu minim juga tokoh-tokoh yang kemudian mengajak atau menuntun kepada hal-hal yang sangat inspiratif atau hal-hal yang sangat visioner. Jadi pergaulan ya itu saja. Juga ada tingkat kesulitan milenial ke waktu itu dengan adanya keterbatasan sarana prasarana tentunya Mas Ferry ya. Sarana baik infrastruktur maupun sarana lainnya sehingga mengaktualisasi diri atas kemampuan personal itu juga tidak sebebas saat ini tentunya kalau waktu itu. Sehingga usia 17 dengan 36 waktu itu saat milenial waktu itu mempunyai kemampuan yang lebih mempunyai jati diri tetapi ada keterbatasan untuk mengaktualisasikan. Ya, karena apa? Karena kalau sekarang misalkan ada kelebihan sedikit mereka langsung selfie kemudian disebarkan sudah. Medianya sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kalau waktu itu kan tentu belum Mas Ferry. Ya, tapi bahwa kemudian Bu Aki secara personal ini saya bertanya bahwa artinya memiliki kemudian bisa memberi ada kesempatan untuk kemudian berkiprah nyata dalam pembangunan, itu apa yang dilakukan untuk mendobrak keterbatasan itu secara personal yang dilakukan Bu Aki? Kalau saya waktu itu usia 17 sampai 36 waktu itu kan masih sangat itu usia dari lulus sekolah kemudian kepada jenjang pernikahan kemudian punya anak. Tetapi waktu itu saat masih agak muda memang agak ketersulitan. Tapi kemudian saat memasuki dunia karena saya usaha kecil-kecilan gitu Mas Ferry.
untuk mendobrak itu tentu karena saya perempuan, saya sudah banyak juga mengikuti organisasi-organisasi yang kemudian bisa mengarah untuk mengaktualisasikan kemampuan saya, Mas Bari. Untuk menjual apa kemampuan saya di bidang usaha perdagangan, ya saya dobrak untuk kemudian saya mengikuti beberapa organisasi. Dari organisasi itu saya bisa mensosialisasikan usaha saya bisa menyampaikan apa yang saya punya dan kemudian bisa dijual. Nah, ini kenapa saya tanyakan, karena setidaknya di awal kita sudah bisa memberikan gambaran bahwa sebenarnya generasi sekarang relatif dipermudah karena banyak akses yang bisa dilakukan untuk kemudian mempromosikan diri, menunjukkan aktualisasinya, dan kemudian bisa memperdalam bagaimana kemudian berkiprah nyata di pembangunan dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, tadi sebelum kita memulai, kehadiran Pak Wakil Bupati salah satunya adalah merepresentasikan bagaimana generasi milenial di birokrasi. Tantangan yang paling besar ketika relatif usia muda ini masuk dan menata birokrasi, yang barangkali di sana ada generasi baby boomers, X, Y generation, apa ini, Pak Fajar? Ya, tantangannya di birokrasi saya masih menyesuaikan diri, artinya keberadaan saya yang selaku anak muda tapi ada di kepemimpinan ini kan, ketika saya memimpin saya juga masih ya menghormati yang senior kan gitu, walaupun secara jabatan lebih tinggi saya. Nah, namun kita juga menyesuaikan bahwa apa yang ada di Kulon Progo ini harus dengan pemikiran-pemikiran milenial juga, karena nggak mungkin ketika perkembangan zaman seperti ini sudah serba teknologi, terus di birokrasi tanpa pemikiran-pemikiran yang notabene dari kaum kami, kaum milenial. Untuk itu saya juga mencoba untuk memasukkan pemikiran-pemikiran milenial ini untuk menjadi sebuah kebijakan-kebijakan di pemerintah. Ada tidak sih Pak semacam shock culture gitu di birokrasi ketika kemudian ini ada milenial masuk begitu, kemudian waduh barangkali butuh penyesuaian dari, barangkali bukan Pak Fajarnya tapi institusi yang ada di bawahnya justru yang kemudian harus menyesuaikan. Ya pastinya ada. Artinya ketika saya masuk, mereka menganggap bahwa oh ini seusia anak saya, katakan seperti itu ya, itu pasti. Dan ya banyak yang memanggil saya tidak dengan Pak tapi dengan Mas gitu, banyak di beberapa OPD memanggil saya Mas. Tapi secara kinerja tidak berpengaruh sebenarnya, tidak berpengaruh, karena kemudian tetap bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi gagasan pejabat milenial ini. Betul. Baik, baik Pak Ponimin, barangkali salah satu kekuatan yang kemudian menjadi kekuatan milenial Kulon Progo adalah Kulon Progo itu kan kita kenal kearifan lokalnya juga relatif masih kuat dibandingkan misalnya kalau kita lihat di wilayah perkotaan begitu. Jadi bagaimana sebenarnya mendorong agar milenial ini tetap bisa mengakses teknologi informasi, tapi juga kearifan lokal, kekuatan karakteristik Kulon Progonya tidak hilang? Yaitu untuk kita menyemangati dalam mengajak dan menghimbau, itu memang potensi di Kulon Progo itu luar biasa sebenarnya. Jadi peluang pasar lah kalau kita lihat itu banyak sekali momentum sekarang itu yang harus kita dorong, dan masyarakat kita khususnya milenialnya itu harusnya persiapannya yang betul-betul matang, dan otomatis banyak pasar kerja yang harus kita lakukan, termasuk di potensi-potensi yang ada baik di pariwisata maupun di antara sekitar bandara, kota Wates dan sebagainya. Ini saya rasa sudah hampir merata baik di utara maupun di selatan. Jadi tinggal sekarang itu pemerintah daerah kita itu mendorong memang yang namanya pemuda itu memang rentang maksudnya. Ini memang kehati-hatian, yang namanya SLTA, STM atau SMK itu kan betul-betul begitu lulus itu kan harusnya kan sekarang itu nampaknya kita dorong kuliah. Namun demikian mungkin keterbatasan dan sebagainya, mungkin ditunda karena mungkin ya dana atau mungkin dari orang tua. Itu memang peluang kerja kita memang harus kita siapkan melalui BLK di Kulon Progo ini, supaya nanti potensi-potensi yang ada itu, karena apa banyak sekali mungkin di Kulon Progo ini kan perkembangan hotel juga berkembang, berarti kan peluang pasar kita sebenarnya luar biasa. Tinggal kita, masyarakat kita, pemuda kita yang sifatnya untuk mungkin dari mengenal teknologi itu di Kulon Progo itu betul-betul menjadi pemain. Pemain apa saja yang di situ memang potensi yang ada, wiraswasta kita dorong. Jangan bukan kita menjadi istilahnya kuli lah, mungkin pelayan lah, mungkin paling tidak kita menciptakan
lapangan kerja yang ada, potensi yang ada, bagaimana caranya, termasuk produk-produk lokal, mendorong istilahnya merapsakan punya tanggung jawab di Kulon Progo. Kita sebutnya kalau kita kemarin gelar budaya itu sudah luar biasa, semuanya pemuda semuanya, dari umur 17 sampai ada batasnya. Jadi untuk kemarin festival itu ada batasnya maksimal hanya mencapai 30 tahun misalnya, ada 25 tahun. Itu kan berarti sektor kebudayaan itu sudah menggerakkan dari minat dari masyarakat kita yang pemuda lulusan SLTA. Apakah itu juga bisa menjadi indikator bahwa generasi muda Kulon Progo tidak tercerabut terhadap budayanya sendiri? Karena tadi Bapak menyebutkan festival budaya banyak diikuti anak muda, itu bisa menjadi ukuran, Pak? Ya, nah ini kalau kita melihat dari ukuran itu kan merasa dia punya tanggung jawab, ada gerakan seperti itu, dia mau mengikuti tiap-tiap Kapanewon, desa perwakilan atau kelurahan, itu berbagai indikator. Indikasinya kan paling tidak Andarbeni Kulon Progo punya semangat ke depan adanya kegiatan-kegiatan yang ada. Baik, ya, kehadiran bandara kemudian sektor pariwisata, Pak Yo, apakah juga dalam pandangan Bapak sudah bisa mengurangi misalnya ketertarikan pemuda Kulon Progo untuk lebih suka berkiprah di luar Kulon Progo, artinya membatasi agar tidak mencari pekerjaan di tempat lain, karena banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya di Kabupaten Kulon Progo. Ya, terima kasih. Adanya bandara di Kulon Progo tentunya saya juga melihat pemuda-pemuda di Kulon Progo ini sudah mulai melihat terkait dengan apa yang harus dikerjakan di Kulon Progo. Contohnya ini anak-anak yang umurnya 17 sampai 36. Ini kan banyak yang berkiprah di mungkin kuliner, mungkin apa jualan pakai online. Ini di Kulon Progo sudah mulai menggeliat terkait dengan tujuan bagi generasi muda ke depan, karena Kulon Progo ini adanya bandara ini tentunya orang di luar Kulon Progo mau masuk ke Kulon Progo, tentunya bagi anak-anak muda di Kulon Progo harus kita dorong bagaimana Kulon Progo ini harus kita bangun bersama-sama, yang tua dan juga yang muda. Ya, maka dari itu yang tua pun tidak boleh ditinggalkan dan juga tidak boleh diam diri. Kita harus mendorong bagaimana anak-anak kita ini tentunya kita dorong, karena zamannya sudah zaman modern seperti ini. Jangan sampai nanti anak-anak ini hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Jangan sampai kemudian orang luar Kulon Progo malah masuk ke Kulon Progo, hanya jadi penonton atau malah keluar dari Kulon Progo gitu ya. Ya, Pak Fajar tadi menarik karena disebutkan Pak Ponimin juga Pak Yo bahwa ini ada potensi-potensi yang sudah dikerjakan baik dari sisi budaya, pariwisata maupun juga industri kreatif. Kalau dari eksekutif sendiri sebenarnya triggernya apa Pak yang dilakukan? Meskipun tadi sempat disinggung ada BLK misalnya pelatihan, secara jelas apa yang kemudian dilakukan pembekalan terhadap pemuda Kulon Progo? Ya, sekarang yang kami lakukan sebagai trigger untuk mengkolaborasikan semua potensi yang ada ini kita mengarah ke digital, digitalisasi, artinya berbasis aplikasi ataupun pemasaran secara digital. Kami di Dinas Pariwisata, di Dinas Kebudayaan maupun dari dinas-dinas yang lain, UMKM misalkan Dinas Koperasi, kita mencoba memasarkan ini secara digital. Jadi semua kita akan mengarah serba modern, karena kalau bicara infrastruktur maupun ekonomi tentu saja Kulon Progo masih tertinggal. Tapi kalau kita bicara teknologi, kita masih bisa mengejar. Oke. Bentuk keperpihakannya apakah misalnya kemudian memasang wifi yang bisa diakses banyak daerah-daerah terpencil, akses internet gratis dan sebagainya? Kami punya program namanya Pulsaku. Jadi ya daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal, yang daerah blank spot itu, kami bekerja sama dengan PT Pelangi ini memfasilitasi wifi di kampung-kampung yang notabene tarifnya hemat, murah, 1 bulan hanya 30.000 unlimited. Nah, ini kita mencoba biar masyarakat itu juga bisa menikmati akses internet dan tentu saja hemat dan bisa mencerdaskan masyarakat. Nah, ini Bu Akid, bagaimana DPRD kemudian memandang mana hal-hal yang diajukan eksekutif yang ini memang strategis untuk pembangunan milenial, mana yang tidak, karena jangan-jangan juga bisa jadi ada yang belum sejalan begitu ketika menyikapi keberpihakan terhadap milenial. Iya, tentu tadi yang disampaikan Mas Babu, misalkan saat di Kominfo kemudian mempunyai program untuk
memasang beberapa alat komunikasi di beberapa wilayah. Tentu ini penilaian kami juga ini bagus, di samping juga memberikan motivasi kepada milenial. Memang ini diperlukan juga untuk proses belajar secara daring. Nah, kita memang DPRD kemudian harus betul-betul cermat ya, bagian mana program eksekutif yang bisa dikolaboratifkan antar OPD yang itu bisa memfasilitasi atau memberikan ruang lebih banyak kepada generasi muda. Contoh misalkan kemarin saat kemudian launching jalur Damri dari Gunung Gajah, Gua Gajah ke beberapa tempat wilayah wisata lainnya. Kemudian saat gelar Sendratari Sugriwo Subali di Gua Kriskendo. Bagaimana kemudian kita melihat ini OPD kita memang luar biasa. Artinya ada sebuah program trigger yang baik untuk memberikan lebih ruang kepada milenial lebih banyak dengan mengkolaborasikan beberapa program di antara OPD kemudian menjadi sebuah program yang menggelegar, yang yang bisa mendongkrak baik dari PAD maupun juga memberikan ruang kepada milenial lebih mempunyai ruang di situ. Karena kemudian sebentar Mas Ferry, kemudian saya lihat bahwa gelar Sendratari Sugriwo Subali, ternyata milenial kita juga banyak yang terjun. Inilah tadi yang disampaikan, apakah itu menunjukkan indikator bahwa pemuda Kulon Progo tidak kemudian tercabut budayanya? Iya, tentu ini Mas Ferry, karena mereka antusias sekali kemudian bagaimana memerankan peran Sugriwo Subali ataupun kera-kera yang itu semua milenial. Nah, ini bangga sekali saya Pak Mas Ferry. Baik, nah ini menjadi tanda tanya barangkali kenapa kemudian DPRD Kulon Progo dan juga pemerintah Kabupaten Kulon Progo atau eksekutif merasa penting untuk menggarap milenial. Berapa sih sebenarnya jumlah milenial di Kulon Progo kok sampai ini harus digarap secara serius? Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik dan kita masih membahas bagaimana peran milenial dalam proyeksi pembangunan di Kulon Progo. Silahkan Anda bergabung di 074 580 800. Jadi diskusi ini sangat seru, bahkan kita saat break pun masih membahas milenial Kulon Progo ternyata keren banget ya. Tadi Bu Akid sudah mengatakan bahwa ternyata potensi budayanya juga luar biasa. Mereka masih mau memerankan Sugriwo Subali dalam pentas kesenian budaya dan ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, saya ingin tanyakan lagi sebenarnya Bu Akid jumlah milenial di Kulon Progo itu berapa kok sampai ini penting dan merasa menjadi kekuatan yang harus digarap? Kalau milenial secara makro ya yang usia 17 sampai 36 artinya yang lahir dari 1980 sampai 1999 itu ada 256.632 dari 446.000 jumlah penduduk kita. Jadi memang separuh itu Kulon Progo ini sebetulnya dihuni oleh milenial Mas Ferry. Sehingga mengapa kemudian pemerintahan daerah dalam tanda kutip DPRD dan eksekutif kita serius untuk menggarap ini, yaitu tadi jangan sampai bonus demografi itu menjadi musibah bukan menjadi anugerah nantinya. Sehingga kita memang beberapa program kita genjot bagaimana betul-betul nanti milenial itu bisa memanfaatkan potensi Kulon Progo dengan adanya misalkan Bandara YIA dan sebagainya. Sehingga kita lihat sekarang Mas Ferry, selain dari pelaku budaya, pelaku wirausaha, wira swasta Kulon Progo juga milenialnya sangat banyak. Kemarin kita gelar festival atau gelar budaya batik ya. Di samping modelnya itu juga anak muda, tetapi perancangnya, pembatiknya juga anak-anak muda Mas Ferry. Sehingga saya ini kita betul-betul harus serius memang menggarap bagaimana kemudian terus selalu memberikan supporting baik dari program melalui APBD, kemudian juga melalui sosialisasi dan juga ruang-ruang yang harus terus kita ciptakan untuk memberikan peluang kepada para generasi milenial. Baik, nah nanti Bu Akid bisa menambahkan, saya akan ke Pak Poni. Tapi kalau kita melihat teman-teman muda Kulon Progo itu bagaimana sih Pak sebenarnya kebanggaannya terhadap Kulon Progo saat ini? Bagaimana mengatakan bahwa saya ini milenial Kulon Progo itu sudah pede betul atau belum sebenarnya? Ya mau tidak mau yang namanya pengakuan jelas kita utamakan ya. Artinya harus punya jiwa yang merasa punya Kulon Progo. Artinya bela beli Kulon Progo dan di situ sebetulnya menyemangati anak-anak muda kita ini sebetulnya. Tapi kita melihat dari situ sebetulnya kita tidak menape ya, dalam arti karena ya di Kulon Progo itu terbatas mungkin perguruan tinggi. Itu memang masih menjadikan program bagi eksekutif legislatif sebetulnya karena ada bandara dan sebagainya.
mudah-mudahan nanti akan banyak perguruan tinggi yang ada di Kulon Progo. Tapi yang khususnya masih melanjutkan pendidikan otomatis masih banyaknya di Jogja. Ini saya rasa juga itu tantangan kita. Ya kita harapkan kan justru orang-orang luar Jogja itu masuk ke Kulon Progo kuliah di Kulon Progo, artinya di Jogja Barat lah gitu. Ya, jadi pembangunan bandara diharapkan diikuti juga dengan pembangunan pusat pendidikan. Betul, betul. Jadi untuk menyemangati pemuda-pemudi kita itu kan berbagai kita program-program yang mungkin kita sampaikan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin masih rentang sekali itu untuk masih anak-anak pemuda-muda kita yang menekuni untuk pertanian. Ya. Kalau untuk kuliner dan sebagainya sudah lumayan lah. Tapi yang namanya kita lihat di kelompok-kelompok tani itu rata-rata ya harus kita dorong lah semangat bagaimana caranya olah ketanian di Kulon Progo itu betul-betul disemangati anak-anak muda. Nah itu menarik Pak, bagaimana strategi yang semestinya didorong dan barangkali eksekutif harus dilakukan agar teman-teman muda ini mau menjadi petani? Ya. Nah, saya melihatnya itu memang harus ada pilot project-nya, artinya semangat seperti apa, karena yang namanya petani sekarang itu sebenarnya semua teknologi, traktor dan sebagainya kan banyak teknologi. Padahal dinas pertanian sudah ada, tinggal kayak membentuk kelompok-kelompok yang ada di masyarakat kita, termasuk pasarnya juga menjanjikan. Nah, ini saya rasa itu akan ketemu nanti, karena apa, melihat sekarang itu kan mungkin bahan-bahan pangan kita stagnan kan dalam arti bukan merugi kita, karena apa, ekonomi kita membaik. Tapi yang khususnya petani-petani kita itu memang kurang melirik dalam arti untuk pertanian itu sendiri. Tapi ancaman alih fungsi lahannya belum ada kan Pak? Belum. Artinya kita selalu untuk pertanian itu ada banyak Pak. Kita misalnya karena ada bandar, ada cadangan sawah, cetak sawah baru, irigasi sudah kita programkan, bendung, saluran dan DI kecil-kecil itu sudah kita siapkan. Tapi untuk mungkin ada harapan ya, karena sekarang model Kulon Progo itu model, artinya untuk belanja di warungku dan sebagainya itu kan akan mendorong pemuda-pemudi kita itu betul-betul bisa semangat untuk setor-setor di situ. Nah ini menarik Pak Fajar. Jadi jangan sampai kemudian karena kita bicaranya milenial terus tiba-tiba agrarisnya menjadi hilang dan kemudian semuanya pinginnya bekerja di sektor non-agraris. Bagaimana eksekutif kemudian mulai dari sekarang memberikan edukasi dan keberpihakan gitu kepada petani-petani milenial? Seperti tadi yang disampaikan Pak Ponimen, jadi sekarang ini kan teknologi ya, bisa saja milenial ini dikelola untuk bertani dengan teknologi agar mereka juga tidak terlihat seperti petani, tapi mereka bisa statusnya bekerja ya, bekerja tidak turun ceblon itu enggak, tapi bisa pegang traktor misalkan seperti itu. Dan yang terpenting bagi kami sekarang adalah tidak harus serta-merta juga turun ke sawah, tapi milenial dituntut untuk mengolah hasil pertanian itu, mengolah dan memasarkan. Nah ini seperti kami di Kayangan kemarin panen brambang itu, brambang itu tidak hanya mereka jadi petani, tapi bagaimana mengolah brambang tersebut misalkan menjadi brambang goreng yang kemasan misalkan dan dipasarkan itu, dan itu juga bagus untuk edukasi buat milenial untuk bisa bergerak di bidang pertanian. Seperti kopi kita juga setelah dikelola, terus milenial bisa memasarkan, bisa membuat kafe-kafe, akhirnya kan kebutuhan kopi untuk menanam kopi ini kan meningkat. Akhirnya yang kemarin mungkin ada cengkeh, ada apa, ganti kopi, dan ada lahan yang kosong tanamin kopi gitu, seperti itu. Baik, nah saya ingin tanyakan ke Pak Yo, ini ada data dari BPS bahwa memang 52,25% penduduk Indonesia di bawah 31 tahun. Dan ini kita sepakat bahwa ini adalah bonus demografi. Tapi secara khusus juga ada catatan bahwa ada 7 dari 1.000 pemuda usia 16 sampai 30 tahun di pedesaan buta huruf. Nah, di Kulon Progo sendiri bagaimana Pak? Apakah juga ditemukan misalnya angka ketertinggalan dalam akses pendidikan yang kemudian menjadi perhatian barangkali dari legislatif begitu untuk mendorong eksekutif? Ini masih ada loh persoalan-persoalan yang belum diselesaikan begitu tentang pendidikan. Ya, terkait dengan pendidikan tentunya karena Kulon Progo ini juga masyarakatnya belum merata dalam ekonomi ya. Ini meskipun tadi disampaikan ada 7% ya. Ini kalau di Kulon Progo meskipun di banyak pedesaan di pegunungan, tapi terkait dengan pendidikan alhamdulillah di Kulon Progo sudah merata.
Juga terkait ini adanya pandemik juga, ini apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, dari setiap wilayah ini sudah memasang WiFi, termasuk di wilayah-wilayah pegunungan, termasuk juga dari apa ini untuk di kecamatan-kecamatan sudah mulai terkait dengan pendidikan ini sudah bisa berjalan dengan baik kalau di Kulon Progo. Artinya upaya untuk memfasilitasi dari sektor pendidikan sudah terus dilakukan. Ya, tadi kita mendorong terus ya. Ya, didorong termasuk penyediaan WiFi gratis. Ya. Pak Fajar memastikan bahwa ini dipakai untuk hal yang positif, gimana itu Pak caranya gitu? Oh iya. Jangan-jangan asik YouTubean tapi yang dilihat ya nggak benar. Ya, bisa dikontrol, dikontrol. Kami bekerjasama dengan pihak PT Pelangi itu bisa melihat apa saja yang mereka webnya yang dibuka dan ada proteksinya. Artinya tidak kalau tidak pakai hanya biasa itu nggak bisa membuka situs-situs seperti itu. Artinya memang penggunaan teknologi informasi sehat ini juga menjadi concern gitu ya. Betul. Ya, Bu Akid, milenial ini kan kekuatan besar. Tadi disebutkan separuh dari Kulon Progo. Kita melihat bahwa setahun terakhir ini gerakan-gerakan pemuda untuk melakukan upaya-upaya komunikasi dengan Dewan misalnya itu dilakukan dengan berbagai cara. Dewan sendiri apa sih Bu yang dilakukan untuk bisa membuka komunikasi, keran komunikasi dengan teman-teman milenial ini? Ya tentu kalau secara fungsi kita ada 3 fungsi ya Mas, penganggaran maupun pembuatan peraturan daerah, kemudian juga pengawasan. Nah dari sisi pembuatan peraturan perda tentu kita juga melakukan bagaimana memberikan sosialisasi itu dengan bahasa milenial Mas Ferry. Ya milenial itu kan tadi disampaikan bahwa milenial itu bukan anti tetapi tidak suka dengan birokratif. Ya cenderung mereka inspiratif, cenderung mereka melakukan hal-hal yang praktis yang kemudian tentu apa yang sudah kita lahirkan dari sebuah kebijakan peraturan ini juga harus kita bahasakan, sosialisasikan dengan bahasa milenial. Oh ya, kami mengeluarkan perda tentang ketahanan keluarga, tentang pendidikan keluarga. Tentu kami juga menyampaikannya dengan bahasa kami Mas Ferry, bahasa milenial, bahwa berencana itu keren loh. Ini adalah ketahanan keluarga ya. Jika Anda milenial yang cerdas, tentu Anda harus mempunyai perencanaan ke depan, membuat sebuah keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas, dan keluarga yang nantinya akan sejahtera. Nah ini harus menggunakan bahasa milenial, sehingga juga kita ciptakan ruang-ruang bagaimana kemudian kita berdialog dengan anak-anak muda. Bahkan kemarin Mas Ferry saya didatangi sekelompok milenial yang ingin membuka usaha di Jalan Kenteng Nanggulan yang sekarang memang sudah marak usaha kuliner itu akan membuka usaha bekerja dengan penduduk lokal. Wow, saya sangat antusias. Kemudian ya saya dorong, justru saya dorong. Memang milenial harus seperti itu, milenial harus berani. Nah inilah DPRD harus piawai ya, membahasakan apa yang sudah kita hasilkan baik dari kebijakan sisi penganggaran, APBD kita itu ruang-ruang untuk milenial yang mana toh? Apakah hanya melulu di Dinas Dikdikpora, di Pemuda Olahraga? Oh tidak, di pertanian juga ada loh. Kalau kemudian tadi yang disampaikan Mas Wabub akan menjadi milenial yang bertani teknologi, tidak kemudian bertani konotasikan kita harus mencangkul kemudian mencabut rumput, enggak, tetapi bagaimana kita mempunyai lahan yang tersedia di Kulon Progo diolah secara baik dan petaninya menjadi petani yang modern. Bagaimana menggarap dengan tenaga-tenaga bukan manusia tetapi itu dilakukan oleh anak-anak muda. Memberi nilai tambah pada hasil pertanian. Betul. Kemudian bagaimana juga dari hasil panen itu diversifikasi pengolahan pangannya. Kan kemarin juga banyak sekali pameran-pameran yang melibatkan anak muda di berbagai sektor. Baik, nanti kita lanjutkan kembali dialog ini dan pemirsa tetap bersama kami di Ranah Publik. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitar. Ya, kembali kita di Ranah Publik. Tema kita adalah peran milenial dalam proyeksi pembangunan di Kulon Progo, dan Ranah Publik kali ini adalah kerjasama TVRI Jogja dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo. Saya ke Pak Ponimin, tadi sudah disebutkan oleh Bu Aki, tadi sempat bercerita didatangi sekelompok milenial yang akan membuka usaha dan sebagainya. Nah, kalau dalam proses perencanaan pembangunan Pak, bagaimana melibatkan milenial dalam musrenbang dan sebagainya agar kemudian semua strategi pembangunan DPRD Kulon Progo ini sejalan dengan
cita-cita, harapan dan keinginan serta selera dari milenial. Jadi untuk mungkin dari perwakilan ya, kita melihat di desa, di kelurahan, di Kapanewon, itu tetap perwakilan pemuda itu tetap dilibatkan. Jadi unsur-unsur pemuda atau yang mewakili, karena kita kan perwakilan, namanya perwakilan. Tadi kan diharapkan nanti dia masuk ikut diskusi itu, nanti hasilnya bisa dibawa ke lembaga mereka, termasuk di pemuda-pemuda yang ada. Bahkan di Kulon Progo itu kan sering sekali menerima audiensi dari pemuda-pemudi yang notabene masih sarjana, artinya asli Kulon Progo. Yeah. Nah, ini kan berarti masukan-masukan dia juga kita tampung lah, intinya seperti itu. Jadi masalah informasi itu tidak mungkin buntu. Jadi kita memfasilitasi, bahkan kita memang nanti justru kita itu mendorong dalam arti penciptaan bagaimana caranya kelompok-kelompok itu tumbuh dari ikatan pemuda-pemudi yang ada di wilayah mungkin Padukuhan, mungkin di kelurahan, supaya merasa punya di wilayah itu andarbeni mereka-mereka itu sebetulnya. Jadi untuk kelompok-kelompok pemuda itu biar diskusi panjang, tapi juga ada kinerjanya, supaya nanti ada kelihatannya di samping untuk gotong royong berjalan, tapi paling tidak untuk persiapan mereka ke depannya itu punya gambaran. Oh, di kelompok-kelompok seperti ini akan menghasilkan seperti itu. Jadi kalau pemuda itu memang harapan kami dinas terkait nanti untuk bisa memfasilitasi kelompok-kelompok itu supaya dikarohke lah. Karena kita itu memang biasanya setelah mungkin kita ada kelompok, mungkin kita tetap menganggarkan untuk bisa mengevaluasi, mungkin memantau lah, supaya nanti semangat kelompok-kelompok pemuda yang rentang itu bisa terpantau dan nanti hasilnya juga bisa kompetisi mungkin dari masing-masing Kapanewon itu dikhususkan seperti itu kegiatan kita pemuda-pemudi kita yang dirangkum oleh masing-masing Karang Taruna lah. Nah, Bu Akid, ini kalau kita melihat fenomena beberapa saat terakhir secara nasional begitu, ada anggapan atau barangkali segelintir yang berpikir ini anggota dewan seringkali tidak mau mendengar pemuda atau khawatir dengan gerakan pemuda. Khawatir kalau gerakan pemuda itu nanti akan merusak citra dari dewan atau mungkin merongrong dan sebagainya. Kalau pola komunikasi yang dibangun dari DPRD Kulon Progo sendiri terhadap generasi milenial itu seperti apa? Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Punimin ya, Mas Ferry. Kita sering menerima audiensi dari berbagai kelompok kalangan muda. Nah, bangunan komunikasi terus saja kita bangun, Mas Ferry. Tidak hanya melalui audiensi mereka datang ke Kabupaten Kulon Progo atau datang ke gedung dewan, tidak. Jadi DPRD Kulon Progo itu mempunyai 2 dalam 1 minggu itu namanya hari komisi, Senin sama Kamis. Itu di semua komisi itu memang kemudian turun ke bawah ya, artinya kunjungan dalam daerah. Ini kita sempatkan juga atau kita polakan khusus memang untuk minimal untuk para generasi muda sesuai komisi masing-masing. Kalau komisi 3, komisi infrastruktur, tentu bagaimana juga melibatkan anak-anak muda, bagaimana menyerap aspirasi mereka dari sisi Kulon Progo ini potensi pengelolaan air ke depannya harus seperti apa ya. Nah, itu kita bangun. Yang paling banyak bergaul dengan dengan anak muda tentu komisi 4 ya, karena bidang kesra. Ini memang yang membidangi. Ini lebih banyak sekali, Mas Ferry, ada dialog, bahkan kita mempunyai ruang juga tersendiri dengan teman-teman pers untuk kemudian juga membuka dialog tentang kepemudaan ini, Mas Ferry. Jadi memang bangunan-bangunan itu tidak harus melalui bangunan dialog resmi dalam gedung, tetapi justru bagaimana kita datang ke bawah kepada kelompok-kelompok kepemudaan. UMKM yang kemudian melibatkan anak-anak muda, kemarin DPRD itu melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga memberikan harus ada suatu pelatihan pemasaran secara online khusus bagi pelaku usaha UMKM generasi muda. Nah, inilah yang kita terus, karena kita tahu dari data ya, mengkomparkan data antara jumlah usia tua dengan usia muda, banyak mudanya gitu. Nah, inilah yang harus menjadi pemikiran secara bersama eksekutif dalam hal ini Pak Bupati dan Mas Wabu beserta jajarannya dengan DPRD, bagaimana memang memberikan potensi ini biar diketahui oleh milenial, kemudian apa yang sudah kita programkan, apa yang sudah
ada di Kabupaten Kulon Progo ini diakses secara benar. Artinya memang DPRD memiliki konsep bahwa ini menjadi rumah bagi semua rakyat termasuk milenial. Jadi ini informasi penting bagi teman-teman kaum milenial di Kulon Progo begitu ya, bahwa kemudian kalau DPRD membuka ruang komunikasi silakan dimanfaatkan. Iya, misalkan gini Mas Ferry, saya sering melakukan misalkan kalau pemuda ya organisasi contoh IPPNU ya, Nas Edil namanya. Saya sampaikan ini rumah rakyat, ini rumah Anda. Kalau Anda mempunyai organisasi, Anda tidak mempunyai tempat untuk kemudian contoh seperti raker lah kasaran atau memberi apa sebuah pertemuan, pakailah ini kantor ini kantor Anda, saya bilang. Kalau mereka melakukan semacam kayak kongres kecil konsolidasi organisasi, saya persilahkan. Ini gedung milik rakyat, saya hanya menempati. Saya bilang. Nanti banyak yang pengen pindah jadi warga Kulon Progo. Jadi artinya yang kita sampaikan adalah generasi muda boleh berpikir kritis, tapi jangan sinis gitu. Karena tetap ada nilai-nilai positif yang dilakukan oleh wakil-wakil kita. Saya kemarin ketemu dengan beberapa anak muda Mas Ferry yang kemudian menanyakan tentang undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini. Iya, saya buka dialog. Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Saya bilang, kalau pengertian Anda bagaimana? Saya justru ingin mendengar loh. Kenapa Anda tidak melakukan demo dan sebagainya? Memang di Kulon Progo enggak ada, Mas. Iya. Apa mau gini-gitu ya. Artinya kita memang membuka ruang dialog itu untuk mereka. Kita memberikan kesempatan mereka mengaktualisasikan dirinya gitu. Baik. Nah, tadi Pak Paulimin sempat menyinggung tentang teman-teman milenial yang sudah menempuh pendidikan dan bagaimana kemudian berkontribusi. Saya tanyakan ke Pak Yok, bagaimana memastikan misalnya teman-teman generasi milenial yang mereka sudah mengenyam pendidikan di luar Kulon Progo untuk mau kembali misalnya, meskipun barangkali tidak secara langsung tapi menyumbangkan gagasan, pemikiran untuk Kulon Progo. Apa yang selama ini dilakukan? Apakah ada forum-forum khusus untuk menjembatani begitu? Ya, kalau untuk nanti di Kulon Progo atau yang sudah dilakukan sekarang ini bagi anak-anak yang berpendidikan, kemudian beliau kan mencari pekerjaan yang ada di luar tentunya, dan sekarang ini kan juga pekerjaan yang ada di luar ini banyak yang tidak diakses, kemudian paling tidak ya orang tua dan pemerintah setempat sendiri harus menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kulon Progo itu tentunya, karena di Kulon Progo ini selain adanya bandara tentunya nanti harus mengakses bagi pemuda ini terkait dengan tenaga kerja. Tentunya nanti juga akan dibangun ini industri. Kemudian yang ada di Sentolo ini juga nanti akan berbondong-bondong terkait dengan industri di sana. Nah, ini tentunya bagi pemuda yang akan mencari pekerjaan ini tidak harus ke luar daerah. Ini harus ditampung di Kulon Progo sendiri. Ini tentunya juga bagi orang tua, kemudian bagi pemerintah, anggota dewan ini selalu mendorong, kemudian juga mengajak bagaimana pemuda yang berpendidikan ini bisa mempunyai gagasan-gagasan membangun di Kulon Progo sendiri, tidak harus semua ke luar daerah. Barangkali bisa dijelaskan juga, nanti bisa ditambahkan proyek-proyek apa lagi yang kira-kira akan melibatkan milenial di Kulon Progo setelah bandara, Bu Akid atau Pak Paulimin bisa menambahkan? Untuk milenial itu kan sebetulnya banyak sebetulnya peluang ya, karena kita kalau melihat dari potensi yang ada, mungkin orang yang masuk kuliah perguruan tinggi kan mereka sudah punya pilihan itu sendiri kan terpulang dari mereka. Kita juga ekspansi, artinya memang kita harapkan bisa menciptakan pekerjaan di wilayah kami menata di Kulon Progo. Namun demikian juga potensi-potensi yang mungkin ada di Kulon Progo itu sebenarnya mungkin sarjana teknik sipil, teknik arsitek dan sebagainya, mungkin juga sarjana perawat, apalagi dokter, itu kan potensinya masih luar biasa sebenarnya di Kulon Progo. Itu banyaknya kan anak-anak termasuk orang-orang Kulon Progo itu banyak yang di luar. Padahal banyaknya orang luar masuk ke Kulon Progo itu memang dipaksa. Karena memang kebutuhan sebetulnya, itu untuk khususnya dokter lah. Ini memang luar biasa. Kita membayangkan sama Dokter Hasto itu kan kita sering istilahnya
ke tempat dokter dipaksakan, tapi dia Ya, memang kepinginnya kadang-kadang di begitu luar. Pak, awalnya harus dipaksa, nanti Iya, akan muncul kesadaran betul. sendiri Nah, gitu ini ya. kan kita adanya Kulon Progo seperti ini kan banyak harapan-harapan Iya, iya. yang mungkin orang itu senang di Kulon Progo lah. Iya. Masalah mungkin pelayanan kesehatan, mungkin jaminan kesehatan yang ada di Kulon Progo itu betul-betul tersaji. Baik, nanti. kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Ruang Publik, kami akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Ranah Publik kerjasama TVRI Jogja dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo. Saya akan membacakan WA yang telah masuk atau WhatsApp. Ini ada dari Galih di Sentolo, penghargaan untuk milenial berprestasi, apa yang diberikan. Kemudian, apakah ada wadah komunitas untuk milenial di Kulon Progo? Ini dari Windarti di Samigaluh. Selanjutnya ada Wawan di Temon, stimulus pada milenial. Saya akan minta tolong Pak Fajar untuk menjelaskan, jadi ada penghargaan khususkah untuk milenial berprestasi, termasuk stimulus apa yang diberikan? Ya, jadi kami ini di Kulon Progo ini mencoba menggali potensinya dulu. Potensi milenial ini seperti mungkin produksi film, desain grafis, seperti sekarang ini kan potensinya sangat luar biasa. Kami juga sudah punya beberapa film kemarin sempat di launching bahwa potensi di Kulon Progo sangat banyak. Nah, ini kami akan selalu mengapresiasi potensi dan ketertarikan milenial ini dan menjadi satu hal yang istimewa. Nah, nanti kita akan selalu apresiasi. Dan kalau tadi ditanya wadahnya, kami juga punya wadah bahwa ada wadah bisnis di milenial itu dengan HIPMI, ada komunitas agamis, tadi IPPNU tadi dikatakan, terus ada komunitas industri ekonomi kreatif. Nah, kami punya wadah, nanti kita akan wadai bersama untuk berkomunikasi, namanya Forkomiku, Forum Komunikasi Milenial Kulon Progo. Wow, luar biasa. Ini Ya. bisa Jadi, mengkolaborasikan semua potensi yang ada di Kulon Progo. Jadi ini tidak akan tercerai berai, tapi akan menjadi satu dalam sebuah kekuatan begitu ya. Betul. Baik, Bu Akid, secara singkat apa yang ingin disampaikan? Karena tadi sempat juga disinggung bahwa ternyata kita punya banyak sekali program yang terkait dengan program nasional yang ini bisa menyerap tenaga kerja milenial. Iya, jadi tadi selain YIA ya Mas Ferry yang sudah digembar-gemborkan itu, dan sesuai juga dengan tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2021, yaitu memanfaatkan PSN, Program Strategis Nasional, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju Kulon Progo maju. Nah, ini ada KSPN kalau di wilayah utara, kemudian juga nanti bedah menorah yang akan mengkonektivitaskan antara bandara YIA ini menuju Borobudur. Ini akan membuka ruang usaha bagi milenial sangat luar biasa, sehingga milenial boleh membuka usaha apa saja di bidang transportasi, di bidang kuliner, di bidang jasa lainnya. Ini tergantung bagaimana kemudian milenial Kulon Progo ini menangkap. Nah, kami di DPRD dan juga di eksekutif akan memberikan ruang dan membuka ruang itu seluas-luasnya. Bahkan program-program OPD di 2021 juga selain recovery ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, kita juga membuka ruang untuk milenial Kulon Progo. Jadi percayalah, sepanjang milenial kita itu bersifat adaptif dan inspiratif, insya Allah Kulon Progo akan memberikan ruang yang seluas mungkin untuk para milenial kita. Baik, jadi teman-teman generasi milenial di Kulon Progo tidak perlu khawatir. Dialog ini cukup memberikan gambaran bahwa ruang bagi teman-teman milenial itu terbuka sangat lebar untuk berkreasi, berkreativitas, mengeluarkan gagasan, tapi tetap berpijak pada budaya dan tradisi Kulon Progo. Yang terpenting adalah jangan hilang tradisinya, begitu ya. Kita punya slogan, bela Kulon Progo, beli Kulon Progo, dan bangga jadi pemuda Kulon Progo. Ya, kita harus akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Fajar telah bersama kami, Bu Akid terima kasih, Pak Ponimin terima kasih, Pak Yud terima kasih, dan terima kasih untuk DPRD Kabupaten Kulon Progo yang telah mendukung Ranah Publik. Saya Firly Anggara, selamat malam, sampai jumpa.